Selamat datang di Greenlight Ignition Module Channel. Kita akan tes bagaimana koil pada mobil retro voltasenya yang ke kutub B ini bisa drop ya, makanya kita sarankan solusinya tambah relay. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana sebelum menggunakan relay dan setelah menggunakan relay dan seberapa dropnya voltase sampai sana ya. Ini pertanyaan teman-teman sehubungan dengan bagaimana kok koilnya tidak maksimal keluarnya, outputnya tidak maksimalnya karena koil kurang power. Nah, seberapa kurang nanti kita bisa lihat ya. Punya saya ini Toyota Crown tahun 81 ya. Perkabelan relatif 5 tahun ya. Sudah perbarui 5 tahun. 5 tahun yang lalu saya perbarui semua. Nah, bisa dibayangkan teman-teman kalau yang belum diperbarui. Oke, sekarang kita akan tes ya. Kita tes tegangan pertama menggunakan multitester. Kita tes tegangan di aki ya. Kita tes tegangan di aki. Nah, di sana kita dapatkan nilai 12,27 kurang lebih segitu ya. Ya, 12,30, 12,27, 33 ya. 12,33. Nah, saya akan kontak on. Lalu kita akan cek di sana voltasenya berapa. Kalau belum on, otomatis di sana nggak ada voltase. Ya, di kutub B ya. Karena kutub B itu dari kontak. Nah, idealnya harusnya di sini 12,33, di sana 12,33. Nah, kita akan cek dulu ya. Saya pause dulu. Sudah saya on tadi ya, voltase jadi turun karena ada kesedot ke sini ya dia. Jadi sekarang 12,18 ya. 12,16, 15. Oke. Sekarang saya tes ke koil. Ya. Nah, di koil itu ternyata cuma dapat 11, sekian ya. 11, sebentar ya, aku belum tenang gitu. Ya 11, lah. Ya, bahkan turun ke 10. Berbeda sekali. Ini pada aki 12, sekian. Ini di koil. Ya. 11,78. Nah, sekarang saya memasukkan ke relay. Oke. Kita lihat ya. Ini saya punya instalasi relay. Sebelumnya segini. Sebelumnya 11,6 dan sekian. Nah, sekarang saya masukkan voltase dari relaynya. Ya. 12,06 ya. 12,06. Bentar ya. Karena digital jadi lari-lari. Ya, 12,7 di sana. Dan setelah menggunakan relay, sekarang di sini jadi 12,7. Sama ya. Tapi kalau relaynya saya lepas, dia turun. Lihat ya perbedaannya ya. Dia turun. Saya pasang lagi, dia kembali voltasenya. Saya lepas, dia turun lagi ke posisi 11, sekian. Jadi penting ya, kita perhatikan supaya koil kita bisa bekerja dengan maksimal. Ya, perbandingkan ini. Jadi kita catat ya, 12,07. Saya catat ya, 607 ya. 07. Nah, pada koil maaf ya. Pada koil kita catat lagi 11,78. Maaf. Iya, jadi di koil ternyata tegangan yang kita dapatkan adalah 11,77 atau 78. 11,78. Nah, kita lihat voltase dropnya sekarang ya. Caranya mengukur adalah dari plus ya, dari plus aki ke B. Didapat nilai 0,30. Ya, nanti kita akan jelaskan. 0,30
Oke, kita catat dulu. Ya, 0,30. Oke, jadi penting teman-teman untuk dipasang relay ya, supaya tidak turun dia kemampuannya. Nah, pemasangannya bagaimana? Pemasangannya sudah saya ulas di Facebook ya. Sudah ada skemanya ya. Sudah ada skemanya semua. Nanti teman-teman bisa unduh di sana. Nah, kita akan sedikit menghitung ya, logikanya bagaimana, kenapa dia bisa turun. Nanti saya beri penjelasannya berikut ini. Ya, oke, kita lanjut lagi ya. Jadi tadi kita sudah lihat di mobil bagaimana kejadiannya. Itu yang disebut dengan voltase drop. Nah, kita akan bahas sedikit ya. Kita akan coba untuk mengerti bagaimana voltase drop itu terjadi. Nah, sistem yang ada sekarang di mobil itu seperti ini ya. Mobil karburator ya, karburator atau injeksi yang masih pakai delco. Ini ada aki. Oke. Ini ada pol positif, ini ada pol negatif. Yang negatif langsung ke ground. Kemudian yang positif dia masuk ke kontak dulu, ke kabin. Oke. Kontak saklar, seperti saklar on off ya. Off. Nah, kemudian dia keluar dari dalam kabin, masuk ke dalam sebuah box. Boxnya itu isinya sekring atau fuse ya. Atau fuse. Oke. Baru dia lari ke coil. Coil ada kutub positif, ada kutub negatif. Coil di sana. Ini ke busi. Nah, sirkulasi seperti ini bisa memungkinkan voltase drop kalau kabelnya yang pasti kurang bagus kualitasnya atau mulai tua, termakan usia. Nah, tadi punya saya sudah saya jelaskan tadi, usianya 5 tahun sampai 6 tahun lah kurang lebih ya, pada waktu saya membangun mobil untuk yang kedua kali. Jadi sudah saya bangun 2 kali selama saya punya mobil itu. Jadi itu aja voltasenya sudah drop, apalagi teman-teman yang posisinya mobilnya belum pernah diremajakan kabelnya, pasti drop sekali. Nah, seumpamanya seperti sebuah kali atau pralon. Nah, teman-teman kalau lihat ya, ada sebuah pralon. Ini ada keningnya di sini. Oke. Di sini ada aliran yang keluar ya. Nah, kalau sebuah pralon ini masih baru, dikasih aliran air, pasti hasilnya, outputnya sama. Demikian pula kalau sebuah kabel masih bagus, dikasih 12 volt, otomatis alirannya full 12 volt, 100% hasilnya. Tidak ada pemotongan dari hasil. Nah, bagaimana sekarang? Kalau yang terjadi adalah dalam sebuah kabel ini terjadi korosi, ya, karena usia, maka bisa terjadi ada korosi di sini atau endapan-endapan, ya seperti kali ya kan, ada endapan-endapan batu di tengah, kotoran nempel di sana. Otomatis yang di sini 12 volt bisa full, ya. Tapi yang di sini karena dia hanya lewat celah-celah, akhirnya tertahan dan akhirnya hanya flow-nya kecil saja. Bisa jadi di sini tinggal 10 volt atau 5 volt ya, tidak 100%. Itu yang terjadi karena ada, kalau di dalam kabel berarti dia ada korosi.
korosi, ya, atau ada resistannya, hambatan, sudah ada hambatan. Jadi ini menyebabkan terhambatnya listrik yang mengalir dari kutub A ke kutub B, dari titik A ke titik B. Di sana ada hambatan karena faktor apa? Faktor usia, ya, faktor cuaca menentukan. Di mana kita tinggal, misalkan dekat laut, ya mungkin lebih cepat karena ada uap yang masuk ke sana, uap asin. Jadi dia kena di dalam kabel, ada hambatannya. Jadi voltasenya tidak full. Nah, sekarang bagaimana seandainya, ya, flow-nya ini, yang output-nya ini kita tutup, ya, kita tutup, kita bendung. Kalau ini sebuah peralon atau sebuah saluran air, kita bendung di ujungnya. Bagaimana? Input di sini dengan di sini nilainya bagaimana? Nilainya akan sama. 12 volt, sini 12 volt. Kenapa? Karena pada waktu dibendung dia akan mengisi penuh, ya, tidak kemana-mana air. Jadi sama juga seperti sebuah sistem perkabelan. Selama tidak dinyalakan bebannya, entah itu lampu, entah itu klakson, entah itu dinamo starter, selama dia belum berputar, belum dinyalakan, maka voltasenya kalau kita ukur di sini dengan voltmeter, hasilnya sama dengan di sini. Pasti sama. Beda lagi kalau sudah di-on-kan, ya kan? Sudah di-on-kan, maka airnya sudah mulai pindah. Tersisa yang kecil ini, itu yang terbaca. Jadi bila dites dengan voltmeter, ya, maka akan terjadi perbedaan antara di kutub A dan titik B. Bisa jadi sini hanya 9 volt. Bisa terjadi karena ada penurunan jumlah, karena ada hambatan di tengah. Nah, tadi kita menggunakan alat, ya. Alatnya teman-teman bisa beli, tidak mahal juga. Namanya ini mereknya ini, ya. Namanya kalau biasa kita sebut DVOM atau digital voltmeter and ohmmeter. Kalau dalam bahasa Indonesianya ini multimeter digital. Nah, multimeter digital karena dia lebih presisi untuk angka-angkanya. Kalau koma dia tetap bisa membaca, ya, kita lebih mudah membacanya. Oke, kita bisa menggunakan itu. Nah, cara ngetesnya teman-teman bisa lakukan ini untuk segala keperluan. Jadi kita bisa tahu kenapa misalkan lampu kok tidak mau terang, ya kan? Terus apalagi klakson tidak keras, mungkin kipas di dalam kabin, kipas AC-nya, ya, fan AC-nya tidak mau cepat, tidak mau kencang, padahal akinya baru, pengisiannya bagus. Nah, kita akan belajar dari voltase drop yang terjadi di coil, ya, karena kita tadi praktek yang di coil. Nah, teman-teman tadi lihat ini ada aki, ya, aki ini negatif, ini pol positif, ya. Oke, kita lihat langsung, ya. Ini udah sistemnya gini, ini kontak tadi. Sekarang kita balik, ya. Ini ada plus atau B, kemudian ada negatif. Untuk negatif ini coil, ya. Oke, ya, coil. Tadi pada waktu diukur, teman-teman perhatikan tadi nilainya yang di coil adalah maksud saya yang di aki, kita dapat voltase 12,07 volt. Tetapi begitu kontak di on kan, ya, di sini menjadi 11,78. Jadi terjadi pengurangan nilai, terjadi penurunan voltase.
Ini sangat berpengaruh pada kinerja koil. Nah, sekarang kita bahas bagaimana ini bisa kita hitung dan kita ukur dengan DVOM tadi, ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita menggunakan alat ukur di sini atau DVOM atau multitester yang digital, kita bisa tes di sini pada titik ini, maka dia akan menghasilkan 12,07, ya. Kalau kita pindah dia ke sana, dia akan menghasilkan 11,78 volt. Oke, itu voltase perbedaan. Nah, sekarang kita lihat kalau kita mau mencari voltase dropnya. Voltase dropnya, berarti teman-teman bisa siapkan tadi seperti tadi, alat ukurnya hanya dibalik probanya, atau kalau yang digital teman-teman nggak usah khawatir mau kebolak-balik, sama cuman tinggal kalau kebalik ada huruf minnya di depan, ya. Kalau terbalik paling keluar minnya di depan, nggak masalah, tidak berbahaya bagi alat ukur. Jadi satu ke sana, yang satu ke beban. Tadi teman-teman ingat hasilnya, setelah kita ukur hasilnya tertera di sana 0,30. Ini nilai voltase dropnya. Ini nilai voltase dropnya. Jadi kalau teman-teman ukur di sini 0,30. Jadi kalau sebuah aliran air yang tadi kita gambarkan, ya, yang kita gambarkan sebuah aliran air yang tadi sudah kena, ada saringannya di sini, ada batu-batunya, sini 12 volt. Nah, yang dibaca oleh voltmeter adalah sisanya. Oke, sampai di sini sisanya yang dibaca. Yang ngeflow kan tadi ini, yang keluar yang tadinya setelah ditutup kan full. Begitu ini dibuka, yang keluar duluan ini. Sisanya di sini. Ini yang dibaca oleh voltmeter. Nah, teman-teman bisa gunakan ilmu ini untuk mengukur apa aja di mobil teman-teman, ya. Tadi nilainya segitu. Nah, kita cross check sekarang 0,30 tadi, ya. Berarti 12,07 dikurangi 0,30, tadi nilainya 0,30, maka didapat nilai, ya, didapat nilai 11,77, kurang lebih hampir sama lah, ya, 11,77. Ini sama 8 sama 7 kan hanya di komanya di belakang saja, jadi hampir sama, ya teman-teman, didapat nilai segitu. Jadi intinya kita bisa hitung segala macam peralatan yang ada di mobil kita, dan kita bisa ketahui berapa sebenarnya voltase yang sekarang disuntikkan ke beban. Apakah dia murni 12 volt? Apakah dia sudah menurun? Nah, kemarin ada teman punya kasus di sini 12 volt, di sana tinggal 10 volt, teman-teman. Ya. Nah, berarti voltase dropnya banyak sekali. Nah, kalau sekarang tadinya 12 volt turun menjadi 11 aja, itu sudah, kalau teman-teman perkirakan, kalau tadinya 10.000, ya, 10 kilovolt, berarti ini output dari coil, ya, output dari coil 10 kilovolt, berarti kalau kita hanya suntikkan 11 volt, bisa jadi tidak segini, bisa jadi dia tinggal 8 kilovolt. Bagaimana kalau dia hanya 10 volt tadi, 10 volt yang kita suntik ke sana karena drop tadi, ya otomatis di bawahnya itu bisa tinggal 5 kV, ya sangat rugi sekali, padahal koilnya baru misalkan, sangat rugi sekali. Jadi teman-teman, tolong diperhatikan kalau ada sesuatu di mobil teman-teman yang serasa tidak normal. Misalkan kita bicara masalah ignition, ya, ignitionnya kurang maksimal, padahal koilnya sudah baru, sudah pasang modul. Nah, ini penyebabnya voltase drop.
Solusinya pakai relay. Kalau kita pakai relay, sistem relay ya, maka dia akan suntik langsung dari kutub positif ke B coil melalui perintah dari kontak ya. Jadi seperti itu. Jadi voltasenya kalau pakai relay bisa sama 12,07, di coil juga pasti 12,07 volt. Itu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami, teman-teman bisa gunakan ilmu ini untuk menganalisa semua perlengkapan peralatan elektronik di dalam mobil. Misalkan ada fan radiator, kok jalannya nggak secepat dulu. Jangan-jangan bukan fan-nya ini tak ganti, tapi kabel-kabelnya. Ya, hanya masalah sepele. Atau wiper yang tidak secepat dulu. Atau motor AC dan sebagainya, atau bahkan dinamo starter. Nah, yang berikutnya saya akan coba lagi carikan kasus supaya kita bisa melihat contoh-contoh dan kita praktekkan hitungannya, dan teman-teman bisa tahu sebenarnya tersisa berapa volt untuk menggerakkan outputnya ini. Contohnya ini, coil dari dia 12 volt tinggal 11 volt, berarti tinggal 11 volt untuk menghidupi coil. Itu punya saya tadi 5 tahun perkabelannya, 5-6 tahun, termasuk baru. Nah, bagaimana teman-teman yang mobil retronya belum pernah sama sekali diganti kabelnya? Pasti lebih parah. Oke teman-teman, kira-kira bisa membantu sampai sini ya. Kalau kurang jelas bisa bertanya di kolom ya, dan sediakan atau langsung WA ke saya, nanti akan saya jawab. Terima kasih, senang untuk bisa membantu dan senang untuk bisa berbagi. Twin Light Ignition Modul selalu ada untuk teman-teman semua.